Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Selasa tanggal 9 April 2024 ya, yang dimana di sini kita lihat harga masih berada di range antara zona salah satu dan juga zona B1 ya, yang dimana di sini kalau kita lihat dari time frame daily, di sini kita lihat dominan ya, dominan untuk pergerakan saat ini masih memiliki potensi untuk terjadinya kenaikan, dan dimana di sini ada konfirmasi terlihat candle dari pergerakan untuk SHSD ini mendominasi kenaikan. Dan yang harus kita perhatikan untuk hari ini adalah area di zona salah satu ya, yang harus kita perhatikan untuk saat ini area di zona salah satu. Jadi untuk sementara zonanya masih tetap sama dari update analisa yang saya buatkan di grup Telegram ya. Jadi zonanya masih tetap sama seperti yang saya buatkan kemarin. Jadi untuk zona B1, zona B2 dan zona B3 masih tetap, dan juga begitupun dengan zona selnya ya. Yang harus kita perhatikan hari ini adalah itu di area zona salah satu, yang dimana apabila ini di breakout maka potensi kenaikannya akan melanjutkan kenaikan ke zona sel zona sel kedua ya. Yang opsinya, jika kalau kita lihat di sini memang untuk area saat ini terjadi resisten yang cukup kuat ya, dengan opsi pergerakannya jika jadi breakout maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan ke zona sel kedua, kemudian bisa koreksi lagi ke zona sel satu ya, yang dimana untuk minggu ini akan ada beberapa news high impact yang akan rilis ya, nantinya saya akan share di grup Telegram. Jadi untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Di sini kita akan masuk dulu untuk mengecek untuk news yang akan rilis pada minggu ini ya. Jadi untuk minggu ini beberapa news yang akan rilis untuk hari ini ya, di tanggal 9 tidak terlalu ada news yang cukup memberikan dampak pengaruh ya. Namun yang harus kita waspada nanti ini tanggal di jam 6 ya, untuk news pidato dari anggota PMC Kaskari ya. Dan untuk di tanggal 10 ini yang harus kita perhatikan nanti, karena akan ada news Hack Impact ya. Nanti beberapa newsnya akan saya kirimkan di grup Telegram ya, yang dimana akan ada juga news ADP yang akan rilis pada minggu ini. Itu nanti saya akan kirimkan di grup Telegram juga ya. Jadi dini harinya ada hasil rapat PMC pada jam 1 untuk newsnya, dan beberapa juga news yang akan rilis di tanggal berikutnya itu hampir semuanya medium impact ya. Jadi hanya di tanggal 10 dan juga di tanggal 11 ada beberapa news yang akan rilis, yaitu untuk yang ini ya, IHK inti untuk bulanan dan juga untuk tahunannya akan rilis untuk hari ini. Dan dimana di sini kalau kita lihat dari prediksinya ya, ini dari news high impact-nya terjadi penurunan 0,1% ya. Nanti saya akan kirimkan reviewnya di grup Telegram. Dan juga di dua news yang berikutnya ini terjadi, yang satunya untuk tahunannya ini terjadi kenaikan sekitar 0,2%, kemudian yang berikutnya itu terjadi penurunan 0,1%. Jadi untuk news hari ini itu mix ya, jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya dalam setiap transaksi yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Jadi sekarang kita akan kembali ke chart untuk membahas analisa yang akan kita buat hari ini. Oke, sekarang kita akan lanjut di chart yang akan kita pantau hari ini, yang dimana kalau kita lihat di time frame 4 jam ini ada area penting ya, yang di area ini yang berada di harga sekarang. Jadi apabila di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga tertahan di area ini, maka ada potensi untuk melakukan kenaikan ke zona salah satu, kemudian nanti di area ini bisa saja koreksi dulu ya, koreksi dulu untuk up kembali, atau seperti skenario yang saya sempat berikan tadi ya untuk area ini. Jadi nanti kita akan lihat apabila dia breakout maka potensi untuk kenaikan masih terus berlanjut dengan target opsional itu bisa ke 2397 ya. Namun tetap hati-hati karena akan ada news ADP yang akan rilis besok tanggal 10 April 2024 ya. Dan kalau kita lihat
Untuk opsi berikutnya, apabila di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga kembali melakukan penurunan ke area ini yang merupakan area RBS-nya, bisa saja ini akan terjadi sideways ya di antara zona sell 1 dan zona buy 1 ya, selama dia tidak mampu untuk break dari area tersebut atau dia akan sideways di kisaran area ini. Jadi tetap hati-hati untuk hari ini, karena apabila dia break di bawah dari zona buy 1 ada potensi untuk melakukan penurunan ke zona buy kedua yang merupakan area demand yang masih fresh ya. Jadi ada area demand di area tersebut di harga 2312 dan 2307 ya untuk pergerakan hari ini. Jadi mungkin sementara update-nya seperti itu dulu. Nanti jika ada update signifikan pergerakan dari SSD akan saya buatkan kembali plan terbarunya di grup Telegram. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Sini kita hapus dulu ya untuk semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily. Kalau kita lihat dari time frame daily di sini, pergerakan dari indeks dolar masih terlihat ya, untuk struktur pergerakannya ini masih dalam kondisi uptrend, namun ada potensi ya, ada potensi akan koreksi dulu apabila dia ingin melanjutkan kenaikannya kembali ya. Kalau kita lihat di sini, ini kondisinya masih dalam kondisi uptrend ya, dengan pergerakan opsinya. Apabila kita masuk ke time frame 4 jam, di sini kita lihat ada opsi untuk terjadinya penurunan dulu ya. Dia di sini terjadi penurunan dulu dengan potensi targetnya dia akan ke area support trendline ataupun di area ini ya, di area supportnya, karena di area support trendline ini ada area demand, jadi ada potensi dia ke sini. Kita tandain untuk area demandnya, ini ada area demand ya untuk pergerakan dari indeks dolar. Di sini juga ada areanya yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Jadi ada dua area opsi yang akan kita perhatikan nanti pada pergerakan dari indeks dolar ya, dengan syarat dia harus break di bawah dari 103.99 jika ingin menguji di area tersebut ya, dengan opsi akan kembali koreksi dan retest di area ini. Dan untuk opsi berikutnya, kalau kita lihat di time frame 4 jam saat ini ya, ada opsi dia akan membentuk sebuah double bottom ya. Di sini bottom pertama ini naik line-nya, kemudian ada potensi dia akan membentuk bottom kedua di area ini untuk melakukan kembali kenaikan ya. Dengan opsi kenaikan dia bisa mencapai di 105 kembali atau akan menguji resisten trend lainnya ya untuk pergerakan dari indeks dolar saat ini. Dan kalau kita lihat dari pola ini yang harus diperhatikan ketika terbentuk bottom kedua ya adalah di area 104.42 ya, karena kalau dia tidak break di sini maka ini polanya gagal ya, atau tidak valid untuk kita asumsikan sebagai plan hari ini untuk pergerakan dari indeks dolar sendiri. Jadi kalau terjadi kenaikan pada indeks dolar hari ini di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, maka potensinya untuk indeks dolar akan untuk SHUSD akan terjadi penurunan kembali ya. Namun apabila indeks dolar kembali melakukan penurunan dan break di bawah dari 103.99, maka potensi untuk menguji support trendline dan juga area demandnya ya untuk memberikan pergerakan atau impact pada SHUSD akan terjadi kenaikan kembali. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan analisa saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.